kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hukum persaingan usaha. Saya sendiri Rekan Haji Dermawan dengan NIM 074. Saya Didi Sementa Sedewa dengan NIM 037. Saya Syefa Hairia dengan NIM 071. Saya Karina Lulusa Sabila dengan NIM 029. Saya Ti Gustiawan dengan ujung NIM 134. Saya Muhammad Rizky dengan NIM 9009. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang hukum persaingan usaha yang dimulai dari saya, yaitu tentang latar belakang. Latar belakang dari hukum persaingan usaha yaitu iklim usaha yang sehat dan persaingan usaha yang sehat adalah faktor paling penting untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi karena mendorong inovasi, efisiensi, dan kualitas produk baik jasa maupun barang. Namun seringkali muncul praktik-praktik monopolistik, kartel, dan penyalahgunaan posisi dominan yang melakukan pelaku usaha lain dalam masyarakat. Untuk mencegah hal ini diperlukan sistem hukum yang mengatur tentang persaingan usaha di Indonesia ini. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Memahami hubungan antara hukum persaingan usaha dan pembangunan ekonomi ini menjadi faktor paling penting untuk menilai seberapa jauh penegakan hukum ini yang akan mampu menciptakan stabilitas dan mendorong efisiensi pasar di Indonesia. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ti Gustiawan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perjanjian yang dilarang dan apa saja perjanjian yang dilarang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur beberapa perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu antara lain ada oligopoli. Oligopoli yaitu perjanjian antara pelaku usaha untuk mengendalikan produksi dan atau pemasaran. Yang kedua ada penetapan harga, yaitu perjanjian untuk menentukan harga jual atau beli suatu barang atau jasa yang dapat merugikan konsumen. Yang ketiga ada pembagian wilayah, yaitu perjanjian antara pelaku usaha untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar. Yang keempat ada pemboikotan, yaitu perjanjian yang bertujuan untuk menolak menjual atau membeli barang atau jasa dari pelaku usaha lain untuk mengecualikan mereka dari pasar. Yang kelima ada perjanjian kartel, yaitu perjanjian antara pelaku usaha pesaing untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran. Yang keenam ada trust, perjanjian untuk mengendalikan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa melalui penguasaan atau penggabungan badan usaha sebelumnya independen. Yang ketujuh ada oligopsoni, yaitu perjanjian antara beberapa pelaku usaha untuk menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa. Yang kedelapan ada integrasi vertikal, yaitu perjanjian antara dua pelaku usaha pada tingkatan berbeda dalam rantai pasok yang dapat menghambat persaingan. Dan yang kesembilan ada perjanjian tertutup, yaitu perjanjian yang menetapkan syarat bahwa konsumen harus membeli atau menyewa barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok untuk bisa mendapatkan barang atau jasa tertentu. Dan yang terakhir ada perjanjian dengan pihak luar negeri, yaitu perjanjian yang disetujui dengan pihak luar negeri yang dapat memengaruhi atau membatasi persaingan usaha di dalam negeri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi yang selanjutnya, yaitu penjelasan tentang kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu undang-undang yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi undang-undang ini melarang tindakan sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bisa merugikan pesaing maupun konsumen tanpa adanya hubungan hukum yang jelas dengan pihak lain. Nah, kegiatan yang dilarang ini punya 4 jenis. Yang pertama itu monopoli.
Monopoli terjadi ketika satu pelaku usaha menguasai penuh produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa, sehingga tidak ada ruang bagi pesaing lain. Undang-undang ini melarang monopoli karena bisa menyebabkan persaingan yang tidak sehat. Seorang pelaku usaha dianggap melakukan monopoli jika dua kondisi terjadi. Yang pertama itu, barang atau jasa yang ia kuasai tidak memiliki substitusi atau pengganti. Yang kedua, kondisi tersebut membuat pelaku usaha lain sulit atau bahkan tidak bisa masuk ke pasar yang sama. Jika hal ini terjadi, pelaku usaha tersebut berpotensi mengendalikan harga, kualitas, dan distribusi barang atau jasa secara tidak adil. Yang kedua yaitu monopsoni. Kalau monopoli tadi tentang penjual tunggal, maka monopsoni adalah situasi ketika hanya ada pembeli tunggal. Dalam kondisi ini, satu pelaku usaha menguasai seluruh pasokan atau menjadi satu-satunya pembeli barang atau jasa tertentu. Undang-undang melarang monopsoni karena pembeli bisa menekan harga beli terlalu rendah sehingga merugikan penyuplai atau penyedia barang. Seseorang dianggap melakukan monopsoni jika ia menguasai lebih dari 50% pangsa pasar terhadap suatu barang atau jasa. Dengan kekuasaan sebesar itu, maka pelaku usaha bisa menentukan syarat transaksi yang tidak adil bagi pihak lain. Yang ketiga yaitu penguasaan pasar. Penguasaan pasar ini terjadi ketika satu atau beberapa pelaku usaha melakukan tindakan yang membuat pasar menjadi tidak kompetitif. Kegiatannya bisa dilakukan secara individu atau secara bersama-sama, yang hasilnya pasti merugikan pesaing dan konsumen. Contoh tindakan yang dilarang ini, yang pertama yaitu menghalangi pelaku usaha lain masuk ke pasar, yang kedua menghalangi konsumen supaya tidak bertransaksi dengan pelaku usaha tertentu, yang ketiga membatasi peredaran atau penjualan produk, yang keempat melakukan diskriminasi harga dan layanan, yang kelima menjual barang di bawah biaya produksi untuk menyingkirkan pesaing lain, yang keenam secara curang mengatur biaya produksi dan biaya yang lainnya. Hal ini tentu saja bisa membuat pasar berjalan menjadi secara tidak adil. Dan yang keempat yaitu persekongkolan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha bekerja sama secara diam-diam untuk mengatur situasi pasar demi keuntungan sendiri. Contoh bentuk persekongkolan ini antara lain yaitu yang pertama, mengatur tender atau lelang secara kolusif yang biasanya disebut pengaturan pemenang tender. Yang kedua yaitu bersekongkol untuk mendapatkan rahasia perusahaan milik pesaing yang lain. Yang ketiga, bersama-sama menghambat produksi maupun pemasaran pesaing. Persekongkolan ini dianggap berbahaya karena menimbulkan ketidakadilan dan merusak mekanisme pasar yang seharusnya berjalan secara terbuka. Jadi secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibuat untuk menjaga agar pasar tetap berjalan sehat, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang posisi dominan. Posisi dominan adalah pelaku usaha yang memiliki kekuatan yang besar dalam pasar tertentu sehingga dapat mempengaruhi harga, syarat transaksi, dan masuknya pesaing serta dapat mengendalikan pasar dalam tingkat yang signifikan. Ketika sebuah perusahaan berada pada posisi dominan, maka pada dasarnya posisi dominan memiliki kemampuan untuk bertindak secara independen tanpa harus terlalu memikirkan respon pesaingnya. Karena kekuatan seperti ini biasanya menimbulkan resiko terhadap persaingan yang sehat. Di dalam undang-undang melarang pelaku usaha menyalahgunakan posisi dominannya. Larangan penyalahgunaan itu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Contohnya, yang pertama, menetapkan harga sangat rendah untuk menyingkirkan pesaing atau predator pricing, yaitu menjual produk dengan harga yang sangat rendah atau bahkan di bawah biaya produksi dengan tujuan mengusir pesaing dari pasar. Cara ini memang bisa membuat pesaing gulung tikar, tetapi pada akhirnya merugikan konsumen karena ketika pesaing hilang, perusahaan dominan bisa seenaknya menaikkan harga. Yang kedua, menerapkan harga atau syarat perdagangan yang tidak adil. Misalnya memberikan perlakuan berbeda pada pihak yang sama tanpa alasan yang sah atau membatasi akses pihak tertentu terhadap pasokan barang. Dan yang ketiga yaitu membatasi peredaran barang dan jasa atau mengendalikan pasar secara berlebih sehingga menciptakan persaingan yang tidak sehat. Jadi posisi dominan tidak membatasi peredaran barang dan jasa atau menggunakan posisi dominannya untuk mengatur pasar melalui praktik seperti jabat rangkap di dua perusahaan yang saling bersaing, kepemilikan silang maupun merger yang tujuannya jelas untuk menghambat persaingan. Semua perilaku ini pada intinya menciptakan pasar yang tidak sehat dan merugikan konsumen. Selanjutnya, syarat posisi
dominan dan sanksi. Syarat pelaku usaha memiliki posisi dominan. Yang pertama yaitu memiliki kekuatan atau kendali pasar yang besar. Jadi apakah perusahaan tersebut mempunyai kemampuan besar untuk mempengaruhi kondisi pasar, terutama terkait harga dan jumlah produk yang beredar. Yang kedua yaitu posisi dominan bersifat relatif, yang artinya benar atau tidaknya posisi dominan sangat bergantung pada jenis pasar, wilayah operasinya, jenis produk yang dijual, bahkan waktu terjadinya. Yang ketiga, tidak ada pesaing yang efektif. Jika dalam suatu pasar hampir tidak ada pesaing yang kuat atau tidak ada perusahaan yang mampu memberikan tekanan terhadap perilaku perusahaan tersebut, maka kemungkinan besar perusahaan itu berada dalam posisi dominan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menjadi price setter bukan price taker. Perusahaan dominan biasanya bertindak sebagai penentu harga atau price setter, yang artinya mereka bisa menetapkan harga sendiri tanpa harus mengikuti harga pasar. Kekuatan ini bisa diperkuat lewat berbagai cara, seperti jabatan rangkap dalam perusahaan kompetitor, kepemilikan saham silang antar perusahaan, atau merger dan akuisisi yang membuat pasar semakin terkonsolidasi. Apabila seorang pelaku usaha terbukti menyalahgunakan posisi dominan sebagai diatur dalam pasal 25 hingga pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka ia dapat dikenakan sanksi. Namun sanksi tersebut hanya diberikan jika semua unsur penyalahgunaan benar-benar terbukti dalam proses pemeriksaan. Jadi, meskipun memiliki posisi dominan itu sendiri tidak dilarang, yang dilarang adalah ketika posisi itu digunakan untuk merusak persaingan dan merugikan konsumen. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jabatan rangkap. Pertama, dimulai dari definisi itu sendiri. Jabatan rangkap adalah kondisi ketika satu orang memegang posisi direksi atau komisaris di dua atau lebih perusahaan sekaligus. Situasi ini membuat adanya hubungan struktural antar perusahaan karena orang yang sama ikut terlibat dalam pengambilan keputusan di beberapa entitas. Kedua, fenomena strategis antar perusahaan. Fenomena ini gak hanya soal administratif, tapi juga bisa menciptakan hubungan strategis antar perusahaan karena orang yang sama duduk di dua perusahaan, arah kebijakan bisa saling mempengaruhi. Ketiga, perspektif hukum persaingan usaha. Dalam hukum persaingan, jabatan rangkap menjadi isu penting karena bisa menimbulkan konflik kepentingan dan pertukaran informasi yang sifatnya sensitif. Keempat, dampak pada persaingan pasar. Kondisi interlocking directors ini juga bisa memperlemah persaingan di pasar tertentu. Perusahaan yang seharusnya bisa bersaing bisa saja secara tidak langsung berkoordinasi strategi melalui individu yang memegang jabatan rangkap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk jabatan rangkap. Pertama, direct interlock atau jabatan rangkap langsung. Ini terjadi ketika satu orang memegang jabatan di dua perusahaan sekaligus. Misalnya seseorang jadi direktur perusahaan, tapi juga bisa sebagai komisaris di perusahaan B. Bentuk ini paling mudah terlihat dan biasanya berisiko menimbulkan koordinasi kebijakan dan antar perusahaan. Kedua, indirect interlocking atau jabatan tidak langsung. Di bentuk ini tidak ada orang yang merangkap langsung, tapi pengurus dari dua perusahaan berbeda sama-sama duduk di perusahaan ketiga. Selanjutnya, jabatan rangkap dalam grup usaha secara vertikal. Ini terjadi ketika pengurus perusahaan induk juga menjabat di anak perusahaan. Efeknya, kontrol manajemen menjadi lebih kuat dan aliran kebijakan dari induk ke unit-unit di bawahnya menjadi lebih mudah. Keempat, atau terakhir, yaitu jabatan rangkap dalam grup usaha secara horizontal. Bentuk horizontal muncul ketika pengurus yang sama duduk di beberapa perusahaan yang sejenis dan bareng dalam satu grup. Kondisi ini bisa mendorong koordinasi dalam hal harga, wilayah pemasaran, atau strategi lain yang seharusnya lebih kompetitif. Selanjutnya, motif dan alasan praktis rangkap jabatan. Pertama, akses terhadap sumber daya, jaringan, dan informasi strategis. Perusahaan biasanya menempatkan individu yang punya relasi luas supaya bisa membuka jalan kolaborasi, pendanaan, dan peluang bisnis baru. Kedua, transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas manajerial. Orang yang duduk di beberapa perusahaan bisa membawa pengalaman dan keterampilan baru di satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Ini bisa membuat kinerja perusahaan menjadi lebih kuat dan lebih efisien. Ketiga, meningkatkan kredibilitas di mata investor dan lembaga keuangan. Ketika perusahaan dipimpin oleh tokoh yang dianggap kompeten dan berpengaruh, kepercayaan pasar biasanya ikut naik. Terakhir, bagi individu, jabatan rangkap memberikan prestis atau peluang karir. Selain memberi keuntungan finansial, posisi ini juga memperluas jaringan profesional dan membuka akses ke posisi strategis lainnya. Selanjutnya, regulasi dan risiko jabatan rangkap. Pertama, pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 membatasi jabatan rangkap.
yang mana larangan ini berlaku kalau salah satu individu menjabat di dua perusahaan atau lebih yang berada di pasar relevan yang sama atau kegiatan usahanya saling terkait. Kedua, larangan juga berlaku kalau jabatan bisa menyebabkan penguasaan pasar bersama. Kondisi ini terjadi ketika situasi berpotensi memunculkan praktik monopoli atau persaingan usahanya tidak sehat. Ketiga, Peraturan KPPU Nomor 7 Tahun 2009 menegaskan adanya relasi istimewa antar perusahaan akibat jabatan rangkap. Relasi ini bisa muncul dari kepemilikan, hubungan keuangan, atau pola koordinasi tertentu yang berpotensi menjadi kesepakatan terselubung. Keempat, rangkap jabatan memudahkan koordinasi anti persaingan. Contohnya kesepakatan harga, pembagian wilayah, atau pertukaran informasi strategis yang bisa menurunkan intensitas persaingan. Terakhir, risiko munculnya konflik kepentingan dan melemahnya pengawasan perusahaan. Dalam kondisi ini, pemegang saham minoritas, konsumen, atau pelaku usaha kecil sering menjadi pihak yang dirugikan ketika keputusan tidak independen. Jadi, untuk kesimpulannya, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan kerangka hukum strategis yang sangat esensial dalam mendukung pembangunan ekonomi keberlanjutan di Indonesia, di mana aturan ini secara tegas melarang perjanjian dan kegiatan yang merugikan persaingan seperti kartel dan penyalahan penggunaan posisi dominan untuk menjamin stabilitas pasar, efisiensi ekonomi, serta mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat.